kena semuanya. Jadi hati-hati, jangan menganggap ini hal yang biasa. Jangan lagi ada yang menghambat di situ. Tidak merespon, tidak memiliki feeling bahwa sekarang ini keadaan sulit. Situasi sangat berbeda, karena corona ini sangat berbeda. Jangan sampai dalam situasi demand yang terdisrupsi, situasi supply yang terdisrupsi, produksi yang terdisrupsi, kita malah nggak merespon itu. Masih menganggap biasa-biasa saja. Tantangan yang kita hadapi saat ini betul-betul sangat tidak mudah. Dulu kita berpikir menyelesaikan satu saja, sudah pusing urusan perang dagang. Perang dagang belum bisa diselesaikan, sekarang muncul virus corona, COVID-19, yang itu menambah sulitnya ekonomi dunia, sulitnya politik global yang menjadikan tidak menentu. Dampaknya akan kita rasakan, betul. Baik itu dari sisi penurunan aktivitas ekonomi, melambatnya kinerja di berbagai sektor, baik pariwisata, perdagangan, dan investasi. Dan kita harapkan ini bisa, meskipun ada tekanan yang sangat berat seperti ini, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, tetap fokus bekerja, menjaga optimisme, memanfaatkan peluang, dan mencari jalan keluar dari setiap titik-titik yang menjadikan kesulitan-kesulitan kita. Yang pertama, jangan bekerja rutinitas. Ini keadaannya tidak normal. Saya kira Pak Ketua Kadin yang di lapangan pelaku pasti ngerti kesulitannya. Sekali lagi, jangan bekerja normal dan rutinitas. Carikan terobosan-terobosan yang sederhana, simpel, tetapi bisa menjadikan kelancaran aktivitas, baik aktivitas ekonomi secara makro, ekspor maupun impor. Karena kita tahu kerusakan, disrupsi ini sudah mengenai titik-titik semuanya. Titik supply kena, demand kena, produksinya kena semuanya. Jadi hati-hati, jangan menganggap ini hal yang biasa. Sekarang pertama urusan impor. Tolong ini betul-betul dilihat yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan policy impor. Jangan lagi ada yang menghambat di situ. Karena nanti menyangkut bahan baku industri, hati-hati ini. Dan kita tahu industri yang ada di Tiongkok sudah berhenti. Padahal suplai bahan baku kita yang banyak dari sana. Sudah di sana sulit, masuk ke sini persulit. Hati-hati policy kebijakan yang berkaitan dengan ini. Saya berikan contoh bahan baku industri garam. Bahan baku industri ini, garam, gula untuk makanan dan minuman. Jangan sampai ada industri yang mengeluh urusan ini. Ini contoh saja, banyak produk yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ini persoalan mudah, tetapi menjadi sulit karena kita rutinitas. Tidak merespon, tidak memiliki feeling bahwa sekarang ini keadaan sulit. Sudah suplainya sulit, masuk di sini malah dipersulit.
Yang saya lihat, pertumbuhan yang namanya makanan dan minuman Mamin itu naik. Mestinya kapasitas ini naik dong. Kapasitas suplai bahan bakunya. Hitung-hitungannya setiap tahun kita punya atau berapa sih kebutuhan garam industri, berapa sih kebutuhan gula industri, ada semuanya. Hati-hati mengenai ini. Jangan sampai dalam situasi demand yang terdisrupsi, situasi supply yang terdisrupsi, produksi yang terdisrupsi, kita malah nggak merespon itu. Masih menganggap biasa-biasa saja. Yang saya sering marah pada menteri maupun dirjen gara-gara hal seperti ini. Tidak hanya di Kementerian Perdagangan, karena urusannya juga hanya bukan urusan Menteri Perdagangan. Urusan dokumen saja sulit, ya. Misalnya industri hortikultura, urusan anggur, urus dokumen aja sangat sulit sekali. Juga komoditas-komoditas yang lain perlu rekomendasi dari sini, rekomendasi dari sini. Ini udah harus hilang sekarang ini. Dalam situasi kayak gini. Jadi rapat kerja pada hari ini itu fokusnya di situ aja. Bagaimana relaksasi, bagaimana melonggarkan, bagaimana mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit. Itu aja yang dibicarakan sudah. Prosedur mana? Potong. Prosedur mana? Sederhanakan. Prosedur mana? Simpelkan. Situasinya ini tidak normal. Jangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menganggap ini situasi yang normal. Sangat tidak normal. Situasi sangat berbeda karena corona ini sangat berbeda. Sekali lagi saya ingatkan, karena corona ini demand rusak, supply rusak, produksi rusak. Demand termasuk di dalamnya tentu saja konsumsi dan investasi. Investasi yang mau masuk, sudah mau masuk karena ada corona, ngerem. Hati-hati. Tolong dihitung, urusan bawang putih, urusan daging, urusan gula. Ini jangan sampai membuat masyarakat khawatir, sudah khawatir karena corona, khawatir lagi karena suplai barang yang tidak ada. Berbahaya. Tolong betul-betul ini rasa, feeling kita merespon keadaan ini betul-betul ada. Lagi jangan rutinitas. Untuk ekspor juga sama. Titip untuk ekspor juga sama. Dokumen-dokumen yang tidak perlu apa sih? Kita ini butuh mensuplai negara-negara, dan saya kemarin senang sebetulnya sebelum ada corona masuk ke kita. Saya sudah dapat laporan bahwa PMI, Purchasing Manager Index, itu naik kita. Bagus. Artinya apa? Ada pesanan dari negara lain yang dulu masuk ke Tiongkok itu belok ke kita. Bagus, sudah di atas 50. China anjlok jadi 35%. Kita di atas 50, artinya ada pembelokan ini. Pembelokan itu artinya apa? Artinya produksi kita akan naik, kapasitas idle kita akan bertambah. Kalau ini bertambah artinya apa? Suplai bahan bakunya harus ada. Hubungannya itu kita harus mengerti. Kalau ada tambahan pesanan, kemudian suplai bahan bakunya nggak ada, ya percuma. Mau ngerjain apa dengan pesanan yang ada?
Ini ada peluang, ini ada kesempatan. Tapi sekali lagi, prosedur-prosedur itu harus mulai direlaksasi, dihilangkan, disederhanakan.